Assalamualaikum. Kali ini saya ingin informasikan tentang Al-Quran terbesar di dunia yang dipahat pada lembaran kayu terempesu. Al-Quran ini dinamai Bait Al-Quran Al-Akbar. Alamatnya di Jalan Muhammad Amin, Gandus, Kota Palembang. Al-Quran raksasa ini terdiri dari 630 halaman yang terukir pada 315 lembar papan kayu terempesu setara kayu jati secara bolak-balik. Ukuran lembar papannya adalah tinggi 177 cm, lebar 140 cm, dan ketebalan 2,5 cm, dan menghabiskan 40 meter kubik kayu terempesu dengan biaya tidak kurang dari 2 miliar rupiah. Sumber dana pembuatan Al-Quran raksasa ini berasal dari sumbangan para donatur. Pengerjaannya memakan waktu 7 tahun yang dimulai sejak tahun 2002 dan selesai pada tahun 2009 dan diresmikan pada 30 Januari 2012. Al-Quran Al-Akbar ini telah dinobatkan sebagai Al-Quran raksasa terbesar di dunia. Informasi selengkapnya mari kita simak penjelasan lengkap dari Ustadz Sarkoni, pemandu lokal wisata Bait Al-Quran Al-Akbar Kota Palembang. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu, saudara-saudari dalam bahasa Palembang itu mancik dan biji di Bait Al-Quran Al-Akbar, wisata religi ukiran kayu terbesar di dunia. Nama kampung kita Suak Bujang, Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Yang punya ide, pengagas, penulis, sang inisiator, dan kreator dalam pembuatan Al-Quran Al-Akbar, inilah orangnya atau fotonya, Ustadz Haji Syofratila. Al-Quran dibuat dari tahun 2002 sampai 2009. Tempat pembuatannya di Lorong Budiman, Tangga Buntung, daerah 35 Ilir, Palembang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, Al-Quran di sini sudah disahkan atau diresmikan langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak SBY, beserta 51 anggota Parlemen Negara Islam sedunia pada tanggal 30 Januari tahun 2012. Al-Quran kita juga sudah mendapat piagam penghargaan Museum Rekor Indonesia atau MURI, dinyatakan ini Al-Quran terbesar di dunia, kategori Al-Quran ukiran di atas kayu. Al-Quran kita juga sudah dikunjungi atau telah dibaca oleh qori dan qori'ah internasional dari 41 negara. Al-Quran di sini semuanya sudah selesai atau lengkap, 30 juz. 30 juz berjumlah 315 keping kayu, semuanya terbuat dari kayu tempesu. Kalau di Jawa mungkin sekelas kayu jati. Kelebihan kayu tempesu, anti rayap, tidak bebukan dan tidak mudah lapuk, bahkan usianya bisa mencapai ratusan tahun. Al-Quran dengan ukuran panjang satu kepingnya 177 cm, lebar 140 cm, ketebalan kayu atau papannya 2,5 cm, berat satu kepingnya rata-rata 50 kg. Karena ini keadaan COVID-19, nanti di dalam itu, kalau bukan keluarga atau rombongannya, kami mohon tetap jaga jarak, pakai masker, waktu berfoto boleh dibuka masker, setelah itu pasang kembali. Silakan pelan-pelan ya, ada anak tangganya.
Nah, jadi Pak, ini yang 16 sampai 30 ini yang belum terpasang atau terpajang lebih kurang 5 dus. Kami akan dipasang lagi kalau memang ada rezekinya. Ini Pak, di lantai 3. Sudah kami persiapkan. Nah, itu Pak ya. Dan yang di bawah itu Pak, itu 1 sampai 15 dus. Tapi pembangunan di sini Bapak Ibu masih sifatnya sementara, belum final. Kalau memang Allah mengizinkan, memang ada rezekinya akan dibangun gedung atau tower 10 sampai 11 lantai. Dengan perincian 1 lantai 3 dus, 10 lantai 30 dus. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membuktikan akun ini diukir atau tidak, Pak, kayunya disambung Pak. Ada sambung horizontal, ada vertikal. Nah, ini bentuk sambungannya Pak. Ini kelihatan sambungannya. Nah, ini Pak. Nah, ini Pak. Nah, ini jelas juga. Jadi kalau dia ditempel secara logika Pak, teman kayunya akan tertutup. Tapi karena diukir ada dipahat, dia ikut terpotong atau terpisah. Nah, ini teman kayunya Pak, ini sambungan horizontal. Nah, ini yang lebih jelas lagi Bapak Ibu, ini bentuk vertikal atau tegak lurus. Nah, ini Pak. Ah, ini kalau benar-benar diukir kan terpisah dia Pak ya. Jadi Bapak Ibu, satu keping ini sama dengan satu lembar Al-Quran pada umumnya kita pakai di rumah atau di Indonesia. Di sini kita memakai Mushaf Utsmani atau Al-Quran pojok. Nah, contohnya nih Pak, ini kan dimatikan bisa, tapi ini bisa diputar Pak. Nah, ini Bapak Ibu halaman 461. 461. Betul, kalau kita putar di belakangnya ini 461 ya, tadi 460. Ini 461 ya. Jadi bolak-balik betul Bu. Jadi di sini kita memakai Mushaf Utsmani atau Al-Quran pojok. Dia di akhir ayat saya ditutup dan tidak bersambung. Nah, ini halaman 461, kita putar lagi belakangnya 460 ya. Sama dia. Dan tutup dan tidak bersambung. Nah, kalau yang itu Pak, boleh di sini Pak, itu yang 1 sampai 15 jusnya. Nah. Nah, ini Pak. Ini 1 sampai 15 juz. Ini 1 sampai 15 juz Pak. Nah, ini sama yang tadi saya bilang tadi, Haji Fadilah yang punya ide atau pengagasnya. Nanti kalau Bapak Ibu mau melihat ke bawah 1 sampai 15 juz, nanti dari tangga itu Bu. Ikuti anak panah warna kuning. Nah, ini Pak, foto-fotonya dalam membantu dalam pembuat Al-Quran. Yang nomor 1 itu namanya Ustadz Al-Denci. Beliau ini penghafal Al-Quran. Beliau juga Imam Besar Masjid Agung. Itu Pak Maliki Ali yang punya pondok pesantren dan membantu kita di sini. Dan almarhum Taufik Kemas, ada Pak SBY, ini wali kota kita Palembang. Pak Manjoyo, ini Ustadz Sopatilanya. Ini ada juga alamannya Pak, dari Tajik Al-Azhar, Palembang, Indonesia. Ada mau langsung di dalam. Pak yang dapat ini Pak yang tanda tangan Pak ini. Oke Pak, kalau mau langsung ke dalam. Ini bentuk kepingan Pak. Oh iya, aja lah, foto dulu. Ya, ada. Nah, jadi ini Pak, ini surah Al-Fatihah. Ini awal. Al-Fatihah. Nah, nanti kita foto, nanti saya bantu buka lagi foto dulu. Jadi sama dengan ini Pak, satu kopi satu lembar ini. Ini halaman 1. Kalau kita putar di belakangnya halaman 100. Nah, jadi ornamen atau bingkainya ada bermotif bunga teratai, buah sikaya, daun pakis Pak ya. Jadi ini peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Mungkin waktu itu Sriwijaya menganut agama Buddha, jadi pengaruh agama Buddhanya itu tampak betul. Tapi karena ini kearifan budaya lokal, tetap kita pertahankan, kita tampilkan. Dalam agama Buddha kan bunga teratai itu dianggap suci. Tapi karena ini ciri khas kita Palembang, budaya kita Palembang, kita tetap tampilkan. Jadi warna merah marun ini Pak melambangkan keberanian, warna kuning kemas ini melambangkan kemakmuran atau kejayaan. Jadi
Oke Pak, ini udah ya. Nah ini Pak covernya. Ini covernya, itu sampulnya. Jadi tetap ditampilkan dari ukir-ukiran khas Palembang. Ukuran berapa kali berapa ini Pak? Ya, jadi panjang satu kepingnya 177 cm, lebar 140 cm, ketebalan kayu atau papannya 2,5 cm, berat satu kepingnya rata-rata 50 kg. Tapi sifat kayu semakin lama kan semakin kering atau semakin ringan. Dari 50 itu bisa 45, mungkin juga sampai 40 kg. Tapi kayu atau papannya tidak seperti yang Bapak lihat, tapi disambung. Ada sambung bentuknya horizontal dan ada bentuk vertikal. Nah ini bentuk horizontal Pak. Ini kan kelihatan nih, geratannya halus ini ya. Nah karena dia halus seperti ini kan seolah-olah tidak ada sambungan. Nah ini kan rapi ini Pak. Nah ini seolah tidak ada sambungan. Ini mahatnya dipahatin berapa lama? Oh jadi satu keping ini Bapak Ibu, ini kalau dikerjakan siang malam bisa dilemburkan itu 2 minggu. Tapi kalau kerjanya santai 3 sampai 4 minggu. Satu keping ya Pak? Satu keping. Hah? Satu keping. Tapi dalam pembuat Al-Quran ini kan berangkai Bu. Kita anggaplah contoh mau bikin surah Al-Fatihah seperti ini Bapak Ibu. Ditulis langsung oleh Ustaz Sofatila di atas kertas karton. Nanti dijiplak di atas kertas minyak atau kertas kaki yang tipis transparan itu. Pasti dari jiplakan tadi dibaca, dihatam atau dikoreksi berulang. Oke, surah Al-Fatihah sudah betul, sudah benar, baru ditempelkan di papan selebar ini. Nah, jadi pengukir pemaham itu mengikuti hasil jiplak tadi. Jadi di sana itu ada pola atau malnya. Jadi pembuat Al-Quran ini ada tim, misalnya ada tim pengukiran, ada tim penjiplakan, ada tim pertukangan, ada tim pengukiran, ada tim pengecatan. Berarti beberapa orang ya? Oh ya, dilibatkan banyak Bu. Iya, cuman inisiatifnya mungkin dari Bapak. Nah, tuh, jadi yang punya ide inisiatif ada satu. Tapi waktu itu beliau mendapatkan ide atau gagasan untuk membuat Al-Quran ini, Bapak Ibu. Beliau ini membuat kaligrafi atau ornamen di dalam Masjid Agung Palembang, dekat Jembatan Ampera atau Air Mancur. Nah, waktu itu Bapak Ibu pembuatannya di malam hari, bukan di siang hari dikerjakannya. Kalau di siang hari itu ramai, apalagi di hari Jumat. Jadi suatu malam beliau ini kecapean, tertidurlah dalam Masjid Agung Bapak Ibu. Dalam tidur inilah beliau bermimpi atau mendapat petunjuk untuk membuat Al-Quran. Jadi singkat cerita yang pertama kali dibikin itu surah Al-Fatihah yang di atas tadi Pak. Itu yang pertama kali dibikin oleh beliau. Nah, jadi sebab Al-Quran di sini kuningannya kan pada umumnya Al-Quran ada ditulis, dicetak, mungkin atas kertas, boleh hewan atau di atas daun. Tapi di sini benar-benar diukir atau dipahat dalam bahasa Palembang itu ditata. Sama kata Ibu tadi. Jadi dia ini mendapat petunjuk Pak. Karena waktu itu beliau orang biasa. Beliau bukan orang kaya, bukan pejabat, juga pengusaha. Kalau mungkin orang kaya mungkin dengan uangnya Pak ya. Tapi inilah perjuangan beliau. Tapi kalau mau petunjuk sini Bu enaknya hari biasa, pas minggu misalnya. Ini ya petunjuk lah ya. Dan mungkin dari awal mau ke Palembang tidak ada petunjuk sini, tapi bisa dilihat di Palembang. Dari sini Bapak Ibu kan mau keluar, aku masih mau di foto-foto.